Positif. Kembali lagi nih sama aku, Ida Tulaini Nasution dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau. Kali ini kita akan bahas seputar tema amanat dan juga gaya bahasa pada sebuah prosa fiksi. Tema dalam sebuah cerita adalah pokok pikiran atau ide besar yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Ini seperti pesan atau pelajaran yang bisa kita ambil setelah membaca cerita. Misalnya tema tentang keberanian, persahabatan, ataupun keadilan. Yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan moral atau nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Ini bisa berupa nasihat baik atau ide tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku. Contohnya, cerita yang menyampaikan pentingnya jujur, bekerja keras, ataupun menghargai perbedaan. Yang ketiga ada gaya bahasa. Gaya bahasa dalam sebuah cerita mencakup cara penulis menggunakan kata-kata, kalimat, dan juga struktur bahasa untuk menyampaikan cerita dengan keunikan dan juga daya tarik tertentu. Misalnya, penulis bisa memilih kata-kata yang kaya untuk memberikan gambaran atau menggunakan kalimat pendek yang menciptakan ketegangan. Gaya bahasa juga mencangkup penggunaan figuratif seperti metafora ataupun simile untuk memberikan gambaran yang lebih hidup. Selain itu, gaya bahasa bisa tercermin dalam karakteristik penulisan yang khas dari penulis, seperti penggunaan humor, nada tertentu, ataupun kecenderungan penggunaan kalimat panjang ataupun pendek. Dengan menggunakan gaya bahasa yang tepat, penulis dapat menciptakan nuansa tertentu dan memberikan pengalaman membaca yang unik kepada pembaca. Selanjutnya kita akan membedah sebuah novel yang berjudul Ziarah karya Iman Simatupang. Yang pertama, tema. Tema pada novel ini merupakan kesulitan dan juga kebingungan seorang pelukis terkenal setelah kehilangan istrinya, serta perjalanan emosionalnya dalam menemukan makna hidup. Kita dapat melihat pada bagian awal cerita hingga akhir ketika pelukis mencari arti hidup dan kebingungannya setelah kehilangan istrinya. Yang kedua, amanat. Amanat yang terdapat dalam novel tersebut adalah tentang ketidakpastian hidup, kesalahan persepsi, dan juga pentingnya pengertian serta penerimaan terhadap kehidupan yang tak terduga. Kita dapat melihat pada bagian keseluruhan cerita, terutama pada bagian di mana pelukis mengalami konflik emosional dan mencari pemahaman dan akar arti hidupnya. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan mencakup deskripsi rinci untuk mengekspresikan perasaan karakter, penggunaan simbolisme seperti lukisan dan juga kematian, serta penekanan pada konflik batin dan juga emosional. Ini dapat dilihat pada bagian di mana pelukis mengalami